Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata kuliah prasarana transportasi, mengambil topik desain dimensi rel. Ini merupakan bagian yang penting juga dalam struktur jalan rel, di mana kita akan mendesain berapa kebutuhan rel yang dibutuhkan dalam struktur jalan rel sesuai dengan beban kereta api yang diberikan. Diharapkan mahasiswa bisa memahami proses desain ini dan bisa menggunakan metode yang digunakan untuk merencanakan dimensi rel dengan baik. Kita akan mulai dengan mempelajari mengenai komponen daripada jalan rel itu sendiri. Jalan rel terdiri dari tiga utamanya, bagian-bagian dari tubuh rel itu sendiri. Namun di sini, di kepala rel, ini ada satu yang kita sebut sebagai permukaan rel, di mana permukaan ini digunakan untuk pergerakan rel. Lapisan ini kita sebut sebagai running surface atau rail tread. Kemudian rail tread ini terletak pada kepala rel bagian utama di atas yang kita biasa lihat di permukaan rel. Kemudian di sebelah bawahnya kalau kita lihat di sini ini merupakan web atau badan daripada rel itu sendiri yang terletak di atas sebuah dasar atau base. Sehingga ini adalah profil rel yang kita gunakan untuk menahan beban secara langsung pada kepala rel, kemudian didistribusikan kepada web, dan selanjutnya secara merata akan disalurkan atau didistribusikan beban tersebut secara merata ke atas bantalan. Nah, di Indonesia kita menggunakan beberapa jenis rel yang berbeda. Salah satunya adalah R42, R50, R54, dan R60. Perbedaan daripada tipe-tipe rel ini tergantung daripada berapa berat daripada rel dalam kilogram per meternya. R42 dalam hal ini merupakan tipe rel yang memiliki berat 42,59 kg per meternya. Maka dikenali sebagai R42. R50 memiliki berat 50,40 kg per meternya. R54 memiliki 54,43 kg per meter, dan R60 memiliki berat 60,34 kg per meter. Itu menjadi identitas daripada tipe rel itu sendiri. Artinya, semakin tinggi tipe rel, maka semakin berat rel itu, dan tentunya semakin tinggi tipe rel secara dimensi, kalau kita lihat di sini nilai besaran geometriknya dengan komponen H, B, C, D, dan seterusnya, dia juga akan semakin besar. Rel ini juga memiliki nilai momen inersia atau I yang berbeda-beda. Di sini kita lihat semakin tinggi nilai tipe relnya, semakin tinggi pula besaran daripada momen inersia. Selanjutnya kita lihat penggunaan tipe rel tersebut pada kelas jalan. Kita ketahui bersama sesuai dengan undang-undang ada 5 kelas jalan yang digunakan di Indonesia. Kelas jalan yang pertama adalah untuk nilai kecepatan maksimum 120 km per jam. Yang kedua 110 km per jam, yang ketiga adalah 100 km per jam, yang keempat adalah 90, dan yang terakhir kelas jalan 5 merupakan kecepatan kereta maksimum dalam desain 80 km per jam. Maka tipe rel ini akan menyesuaikan dari kelas jalannya. Semakin tinggi dalam hal ini kecepatan kereta semakin tinggi di kelas jalannya akan menggunakan tipe rel yang besar atau rel yang tinggi, dan semakin rendah nilai kelas jalannya maka akan digunakan tipe rel yang semakin rendah pula. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi bahan rel itu sendiri. Rel dipilih dan disusun dari beberapa komposisi bahan kimia yang dicampur, didesain sedemikian sehingga dapat menahan keausan akibat adanya gesekan oleh roda dan korositas oleh lingkungan. Klasifikasi UIC dikenal 3 macam rel, yaitu Wear Resistance Rail atau WR, dengan rel A, rel B, dan rel C. Ini rel yang lazim digunakan di Indonesia. Rel yang digunakan di Indonesia termasuk jenis baja dengan kadar yang tinggi atau high steel carbon. Percobaan di laboratorium menunjukkan bahwa rel dengan karbon yang tinggi akan lebih tahan aus atau awet terhadap korositas dibandingkan dengan rel yang dibuat dari baja dengan karbon yang lebih rendah. Pertimbangan dalam desain rel ada beberapa hal yang kita anut. Yang pertama adalah permukaan rel harus digunakan secara cukup lebar, di mana semakin lebar permukaan rel, maka akan menyebabkan atau terjadinya tegangan kontak yang sekecil mungkin. Kepala rel kemudian harus cukup tebal untuk memberikan umur manfaat yang panjang, sehingga ini kaitannya dengan korositas pada rel tersebut. Badan rel juga harus cukup tebal
atau memiliki nilai ketebalan tertentu untuk menjaga korositas dan adanya tegangan lentur serta tegangan horizontal. Dasar rel juga digunakan dengan cukup lebar, di mana semakin lebar daripada dasar rel akan memperkecil distribusi tegangan kepada bantalan. Dasar rel juga cukup harus kaku, di mana dia akan berkontak langsung dengan lingkungan, dan terkadang dasar rel ini apabila tidak kaku akan mudah mengalami korositas dan bisa menyebabkan bagian daripada dasar itu menjadi hilang, dan pada akhirnya akan menyebabkan distribusi tegangan menjadi lebih tinggi. Yang lain adalah penggunaan momen inersia yang cukup tinggi pada rel. Tegangan horizontal harus dapat direduksi oleh kepala dan dasar rel yang cukup lebar, nanti ada hitungannya. Stabilitas horizontal juga akan dipengaruhi oleh perbandingan antara tinggi dan lebar rel yang cukup. Titik pusat ada di tengah rel tentunya, dan geometrik badan rel harus sesuai dengan plat sambung. Tidak boleh lebih kecil, apalagi lebih besar. Jari-jari kepala rel harus cukup besar karena akan berpengaruh kepada reduksi tegangan kontak. Karena semakin besar jari-jari kepala rel, tentu akan semakin lebar luasan yang menyebabkan tegangan kontak antara roda dengan rel menjadi semakin kecil. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagan alir daripada desain dimensi rel tersebut. Ada beberapa bagian yang perlu kita hitung. Yang pertama adalah traffic design, termasuk di dalam adalah speed design, di mana kita terlebih dahulu akan menentukan berapa kelas jalan relnya, karena kelas jalan rel akan berpengaruh pada kecepatan rencana. Selanjutnya kita menghitung beban statik, menghitung beban dinamik menggunakan talbot. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang ada pada rel tersebut akibat beban tersebut, di mana kita memasukkan parameter diantaranya tipe rel, momen inersia, elastisitas, kemudian modulus base-nya, serta kekakuan daripada trek itu sendiri. Setelah mendapatkan nilai momen maksimum, kita bisa mendapatkan momen izin, di mana nilainya kurang lebih adalah 0,85 daripada momen maksimum. Dan dari nilai ini, apabila memenuhi persyaratan, kita akan hitung dua komponen untuk mengetahui kesesuaian daripada dimensi, yaitu yang pertama adalah menghitung tegangan, yang kedua adalah menghitung tahanan momen yang kita sebut sebagai nilai stabilitas rel itu sendiri. Beberapa catatan yang perlu kita ketahui adalah lokomotif CC kita menggunakan nilai 0,82 untuk mendapatkan momen izinnya. Lokomotif BB kita menggunakan 0,75. Apabila kita mendesain yang tidak mengetahui berapa jenis lokomotifnya, kita menggunakan 0,85. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini, misalnya kita menggunakan kelas jalan 5 dengan daya lintas 2 juta ton per tahun, tekanan gandar misalnya 18 ton. Untuk merencanakan profil yang sesuai, yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas jalannya. Kelas jalan 5, kecepatan rencana adalah 80 km per jam, maka kita dapatkan nilai dikalikan dengan 1,25 sebagai unsur safety, mendapatkan 100 km per jam. Dengan melihat tabel yang kita sampaikan di awal, dengan profil R45 kita dapatkan kekakuan momen inersia, tahanan momen dasar, dan modulus elastisitas kita asumsikan sebagai baja dengan nilai karbon yang tinggi. Dari sini kita menghitung nilai momennya, kita dapatkan di sini kita menggunakan lokomotif CC, sehingga menggunakan nilai reduksi 0,82. Kita masukkan nilai-nilai yang di atas sebagai beban lokomotif menggunakan ganda 18 ton, berarti kita menggunakan beban 9 ton atau 9.000 kg, dikalikan dengan di sini adalah faktor untuk pengali terhadap nilai faktor dinamis beban, kemudian dibagi dengan nilai lambda. Sehingga kita peroleh momen izinnya adalah 259.217,57 kg cm. Nah, dari nilai yang tadi kita bisa dapatkan dua hal yang perlu kita cek. Yang pertama adalah tegangannya. Kita dapatkan tegangan yang terjadi nilainya lebih kecil daripada tegangan izin. Kemudian tahanan momennya yang terjadi lebih kecil daripada tahanan izin. Dengan demikian, R42 yang kita desain untuk kelas jalan 5 bisa kita gunakan di dalam perencanaan ini. Demikian perhitungan yang sederhana untuk dimensi rel menggunakan beam on elastic foundation. Terima kasih, itulah materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai desain dimensi daripada rel. Semoga memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pemahaman kita terhadap desain infrastruktur jalan kereta api khususnya untuk rel. Semoga memberikan manfaat bagi kita bersama. Salam sehat, senantiasa tetap jaga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.